Bella, kamu gila ya? Kok kamu tega ngedorong Mama sampai Mama jatuh luka-luka kayak gini? Enggak, Jo. Bukan saya. Saya sama sekali nggak ngedorong ibu kamu. Ada bagusnya juga kamu koma seperti ini. Setidaknya rahasia aku akan tetap aman bersama kamu. Rahasia tentang siapa Bella yang sebenarnya akan terkunci rapat seperti mulutmu yang membisu. Gue nggak peduli Bella itu siapanya Allah. Tapi yang pasti, gue janji kalau Bella akan menerima ganjarannya atas perbuatan ini. Kalau perlu gue akan laporin dia ke polisi. Bella, jangan takut. Apa yang terjadi sama mama saya adalah suatu kecelakaan. Kamu nggak salah, Bella. Saya minta maaf. Karena saya udah ngelakuin hal yang buruk sama kamu. Tapi apa yang kamu bilang itu nggak akan bisa ngerubah apapun, Jo. Kamu minta maaf sampai gimana pun, tetap aja nggak akan pernah bisa ngerubah penilaian orang terhadap aku. Sama seperti apa yang kamu bilang. Semua orang sekarang taunya kalau aku yang ngedorong mama kamu. Mau sampai kapanpun, orang nggak akan percaya kalau ternyata bukan aku yang ngedorong mama kamu. Saya tahu sifat kamu, Bella. Kamu nggak akan mungkin ngelakuin perbuatan yang bisa mencelakain mama saya. Bella, perasaan tadi ibu dengar ada suara laki. Siapa? Kita pergi, Bu. Hah? Kagak. Sekarang gue akan mempermainkan lu, Bella. Dulu lu bisa mempermainkan gue sama Raffi. Tapi sekarang gue akan membalas semua perbuatan lo. Lo lihat aja. Dan Raffi akan melihat semuanya. Dia akan tahu siapa Bella sebenarnya. Siapa sebenarnya cewek ini yang dia gila-gilai. Bella, jangan takut. Apa yang terjadi sama mama saya adalah suatu kecelakaan. Kamu nggak salah, Bella. Saya minta maaf. Karena saya udah ngelakuin hal yang buruk sama kamu. Sate ayamnya. Pada beli sate ayam nape? Elsa tuh, ya elah laganya dia berubah. Elsa, sini nape? Po Jule. Apa, Po? Apa sih, Po? Ya Allah, Masya Allah deh. Begini dong lu dari dulu nape? Maco gitu kayak laki aja lo. Po bisa aja. Elsa emang dari dulu laki-laki. Cuma dia sempat kepleset jadi kayak perempuan. Nah, makanya sekarang Po kalau panggil Elsa panggil pakai nama Elan. Lanang. Gono. Elan, lanang. Bisa aja lo. Ya ampun. Itulah, kalau dilihat-liatin deh, lu ganteng juga ya, So ya. Tapi sorry, Po. Maaf ya, Aye bukan pecinta nenek-nenek, apalagi bawa kempo. Sorry, kagak level. Ada aja dulu gitu ya. Ya sama orang tua ya, kita muji lu malah menghina. Ayo, ampun kagak. Ampun penguasa Laut Selatan, Ratu Selatan. Ampun, ya Po, ampun. Ampun Po Juleha yang paling cantik sejabodetabek. Iya, ampun, maafin, lepasin dong. Awas lu ya. Iya. Bel, lu kenapa sih? Jojolan. Jojo lagi, Jojo mulu. Kenapa sih? Tadi sebelum aku berangkat ke sini, Jojo ke rumah aku dan dia minta maaf. Dia bilang sama aku kalau dia nyesel banget.
Dia pengen aku maafin dia. Berani-beraninya dia. Terus gimana, Bel? Aku juga nggak tahu Lan maksudnya dia apa. Bisa-bisanya si Cucu. Ngapain dia sampai ngotot begitu ngebelain gadis penjual sate? Pasti dia nggak beres di sini. Bila cinta tak lagi untukku. Bila cinta tak lagi untukku. Gue nggak ngada-ngada. Gue lihat sendiri kejadiannya. Dan gue nggak akan pernah maafin Bella karena hal ini. Gue nggak peduli Bella itu siapanya Allah. Tapi yang pasti, gue janji kalau Bella akan menerima ganjarannya atas perbuatan ini. Kok bisa-bisanya Jojo memperlakukan Bella sampai segitunya? Padahal kan dulu Jojo pernah jatuh cinta banget sama Bella. Sudahlah, Raf. Kamu jangan mikirin yang lain. Kamu jangan banyak pikiran. Lebih baik pikirkanlah kesehatan mamamu. Itu yang utama. Raffi, menurut Papa sebaiknya kamu cepat-cepat kembali ke Bandung untuk menyelesaikan pekerjaan kamu yang di sana. Lagi pula, kalau kamu di sini, Mama kamu nggak akan tahu kalau kamu di sini atau tidak, iya kan? Astagfirullahalazim. Surya kok bisa-bisanya ngomong gitu sih? Masa dia lebih memikirkan uang dan pekerjaannya daripada istrinya sendiri? Padahal sekarang istrinya sedang koma. Gua harus mengurus proyek itu sampai berhasil. Gua harus buktiin sama semua orang kalau gua udah berubah. Gua harus bisa nepatin janji gua sama Cucu. Iya, Pak. Raffi balik ke Bandung. Ya. Ini benar-benar keluarga yang egois, nggak pedulian. Ada anggota keluarga yang keadaannya kritis. Kok ada yang malah sibuk cari uang? Eyang, Raffi berangkat dulu ya. Hati-hati di jalan ya, Raf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, berilah mereka semua ketabahan dan tunjukkan jalan keluar dari semua masalah ini, ya Allah. Gue bisa gila nih kalau nggak ketemu sama dia. Aduh, tapi gimana ya? Gue udah terlanjur janji sama Jojo untuk nggak nemuin dia selama seminggu ini. Pokoknya gue harus ketemu sama Bella. Kalau gue ngeliatin dia dari jauh kan, nggak ngelanggar kesepakatan. Pak, si Surti kan lagi sakit, jadi nggak ada yang masakin sahur. Nanti kita beli makanan di depan situ aja ya, Pak, di pasar itu tuh. Mah, kenapa nggak beli di restoran biasa aja sih? Atau suruh orang hotel kirim makanan ke rumah? Mama sih maunya gitu juga, Pak. Tapi si Aurel mau makan makanan tradisional. Katanya bosen makanan restoran. Papa kan tahu sendiri Aurel susah makannya. Kalau bukan kemauannya dia sendiri, dia nggak akan makan tuh. Ya udah, nanti Papa berhenti di pasar depan, ya? Cuman dengan ngeliat dia aja, perasaan gue damai banget. Bella itu emang bener-bener cewek yang spesial. Pasar Blok M belanja bawang. Bang Boim datang hanya untukmu, Bellaku sayang. Hah? Wah, rame nih, ngebul terus. Dia cantik Bella, pasti duitnya banyak. Emang kenapa Bang Oim? Mau malak ya? Aduh, Bella sayang, mana mungkin Bang Oim malak dia cantik Bella? Kagak bakalan mungkin. Kan abang cinta mati, sayang bener sama yang cantik Bella. Bener-bener, swear, sambar geledek deh. Hah? Aduh, Bella sayang, kok buang muka begitu? Jangan dibuang mukanya. Ntar kalau Bella buang mukanya, Bang Oim tangkep, tutup muka, ntar Bang Oim taruhin dompet. Jadi tiap malam, Bang Oim buka dompetnya, Bang Oim lihat mukanya Bella terus. Ah, cantik bener. Bang Oim cium-ciumin dah. Ye, lu boleh mimpi. Mimpi aja sampai mampus.
Jangan belaga gila lu ya. Lu siapa berani sama gue? Hah? Lu gak kenalin gue nih? Hah? Nih, Bang Oim, preman Tanah Abang. Gang senggol, kagak suka makan rendang, sukanya sama jengkol. Paham lu? Gue gampar nih. Sembarangan. Jaga lah ya, lu punya bacot. Nih yang gue demen nih, nyari borok namanya gue lo. Udah pas banget nih, 3 hari 3 malam gue belum pernah makan orang. Nih enak nih daging banci nih, gue punya nih. Maju lu, ayo sini. Ayo, siapa yang takut? Lu jual, gue beli. Berapa harga lu? Hah? Ayo, Bel. Mau diberantem ya, gue lupa. Ayo, jangan dipisahin. Gue mau berantem. Nih, deketan sini lu, sini deketan. Ayo, siapa yang berani sama lo? Siapa yang tahu sama lo? Ya Allah, kok malah berantem sih? Elan, Bang Oim, udah dong, kalian harus ingat kalau sekarang ini bulan puasa, nggak baik kalau berantem. Yuk, maju. Apa gitu? Udah. Ya Allah. Ya Tuhan, mereka mau berantem. Ntar kalau kenapa-napa sama Bella gimana? Gue harus nolongin Bella. Tapi kan gue udah janji. Gue nggak boleh nemuin Bella dulu. Ya Allah. Udah jangan berantem. Elan. Bella sayang, ini urusan laki-laki. Bang Oim mau fight dulu sama ini banci ya. Udah, son aja dulu, son. Bella, Aduh, Bella sayang, my darling. Aduh, dia nyungsep. Ya, Bel. Kok lu jatuh? Lu gak kenapa-napa, Bel? Kenapa melu? Setan lu. lu beraninya jangan sama cewek ya. Udah siap itu. Awas lu gangguin Bella lagi. Gua hancurin hidup lu. Yang begini, Tong, lu banyakin dulu makan biar gemuk. Sama lu ngemil-ngemil dah, ya. Badan lu selembar begini kayak kertas APS. Lu gak usah ketawa ya. Sakit. Lepasin. Waduh, ya si Rapi kepelintir. Ya, Udah jangan berantem. Ayo Rapi, lawan. Ayo buruan lawan. Kurang aja lu sama gue ya. Ayo lu, gue pelintir lu. Udah lumping lu. Mah, itu kan si Raffi. Ngapain dia berantem di situ? Harusnya kan dia di Bandung. Ngapain dia ada di sini? Mungkin Raffi cuma kebetulan lewat sini aja kali, Pak. Hah? Lu mau ngapain, ha? Lu mau ngapain? Lu patahin tulang lu, ha? Ngilu. Balik. Mampus lu. Ngilu nih, sakit. Aduh, hidung gue patah nih. Aduh, muka gue pakai kena lagi aja. Hah? Sakit? Aduh, nyababe udah gak berbentuk nih, nyababe maafin. Iya, mampus lo. Hidung lu peyok-peyok. Lu beri nggak? Iya. Awas lu ya, gue bilangin teman-teman gue lu. Masih berani lu? Beri nggak? Aduh. Nyababe. Hidung Oim bengkak nih, ntar dikompres ya, nyabe. Krempeng, cang-corang. Awas lu ya. Gue bilangin teman-teman gue lu. Etan lu. Gue hancurin nih sekalian nih. Masa sih? Terus ngapain dia sampai ngotot begitu ngebelain gadis penjual sate? Pasti dia nggak beres di sini. Ya ampun. Lan, gerobak aku hancur, Lan. Ya Allah. Aku kasihan sama bapak dan ibu. Aku yakin pasti mereka bakal marah sama aku. Kalau gerobak aku hancur, aku udah nggak bisa lagi nyari uang. Ya udah Bel, lu biar sabar ya. Yang penting kan lu selamat. Ntar gue bantuin beresin deh. Elan bener. Yang penting kan lu selamat. Keselamatan itu jauh lebih penting dan berharga daripada cuma sekedar gerobak. Kalau uang kan bisa dicari. Tapi kalau keselamatan itu sangat berharga. Raffi, kok kamu ada di sini? Sebenarnya sih gua harus balik lagi ke Bandung. Tadi gua baru aja jenguk mama gua di rumah sakit. Wah, kayaknya lu makin ribet aja kerjaannya. Ya udah lancar deh. Tapi thank you ya, udah bantuin sahabat gue si Bella. Lu tenang aja. Seminggu lagi gua balik lagi ke Jakarta. Jadi lu nggak usah khawatir ya. Iya, kamu hati-hati ya di sana. Ya udah, gua pergi dulu ya. Yaudah Bel, gue bantuin.
Kasihan Bella. Gerobaknya rusak. Pasti besok dia nggak akan bisa jualan. Tapi tenang aja, Bel. Pokoknya minggu depan, gue akan balik lagi ke Jakarta. Dan setelah itu, lo nggak perlu lagi kerja keras. Karena gue akan ngasih apapun yang lo mau. Karena gue sayang banget sama lo. Gara-gara si Oim nih jadi hancur deh semuanya. Kita balik ya. Bismillah. Sate rusak. Udah rusak. Sate. Bel, buruan ayo. Iya, Lan. Itu akan memperlancar rencananya Jo untuk menjauhkan Raffi dari Bella selamanya, Pak. Selamanya. Bila cinta tak lagi untukku, bila cinta tak lagi untukku. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Bella, jam segini lu udah pulang? Hah? Anu, Pok. Aduh, gimana ngomongnya? Sebelumnya minta maaf ya, Pok. Gerobaknya rusak. Tadi kita di jalan digangguin sama preman Bang Oim. Itu minta malakin duit. Nah, ya lupa lagi tuh. Elan mau berantem juga gedean badan dia, nggak berani. Astagfirullahaladzim. Bella, tapi lu kagak apa-apa, Pan Bella ya? Kagak apa-apa, Pan? Bella nggak apa-apa sih, Pak. Cuman gerobak satenya itu, Pak. Gerobak satenya rusak. Udah Bella sayang, nggak usah nangis, nggak usah sedih. Kita ambil hikmah baiknya saja, yang penting kamu baik-baik saja ya. Lagian kan bukan salah kamu. Elan, makasih ya sudah mengantarkan Bella. Iya, sama-sama. Udah masuk ya? Iya, Lan. Emang bener-bener tuh ya, si Bang Oim. Liatin aja. Sekarang nih gue kan udah jadi laki nih. Gue kerjain balik dia. Tibang Bang Oim lawan gue, gue keluarin semua jurus gue. Mantap. Besok gue kerjain dia. Aduh, kampret bener. Gara-gara neng cantik Bella tuh, badan gue jadi hancur-hancuran begini nggak jelas nih. Ada. Pokoknya gue janji, gue nggak bakalan naksir si Bella lagi. Jangan begini caranya dong Bella, pakai bawa-bawa bodyguard segala. Tau gitu kan gue bisa bawa anak buah gue biar seru sekalian. Woi, apaan tuh putih-putih? Orang bukan lu. Woi, ngomong dong lu, siapa lu? Bang Oim, karena Bang Oim udah jahat sama banyak orang dan terutama jahat sama Bella, Bang Oim harus dihukum. Iya, ampun Nyai, Mbah, Bang Oim minta maaf bener-bener nggak sengaja, iya Mbah. Jangan panggil Mbah. Panggil aja Tante Poci. Karena saya ini pocong. Iya Tante Poci. Bang Oim minta maaf, nggak sengaja ngentuin Bella, nggak ngapa-ngapain kok, bener, nggak sengaja. Mulai besok Bang Oim harus temuin orang-orang yang udah pernah Bang Oim jahatin. Habis itu terutama Bella. Bang Oim harus minta maaf sama Bella. Iya Nyai, encing, Poci, iya, enggak. Bang Oim minta maaf bener. Pokoknya besok Bang Oim mau minta maaf sama Bella. Kalau kamu bohong, nanti ubun-ubunan kamu aku kenyot. Nyot. Iya, enggak. Janji bener-bener janji. Iya. Pokoknya Bang Oim mau minta maaf sama Bella ya. Ayo tunggu apa lagi? Iya, ampun Mbah. Iya. Duh, motornya mampus lagi. Iya, misi ya Mbah. Aduh. Yes. Dia kabur. Gue berhasil. Ada syukur juga. Gue dulu pernah jadi banci. Bisa jadi suara perempuan. Mampus.
sekarang kita udah nggak bisa jualan lagi, Bu. Gerobaknya aja udah rusak. Maafin Bella ya, Pak. Ya udahlah Bella, lu jangan sedih begitu. Ini apa namanya kecelakaannya, ini dia. Ya, kan Bapak tadi bilang, pasti akan ada hikmah baiknya. Kalau soal gerobak mah nanti Bapak bisa bikin gerobak yang baru. Mau bikin pakai apa, Pak? Emang kita punya duit? Emang bikin gerobak itu nggak pakai duit, Pak? Ini semua gara-gara kamu, tau gak sih, Bel? Jadinya kita kehilangan gerobak kayak gini. Padahal kamu tahu sendiri kan, itu satu-satunya mata pencarian keluarga kita. Lina, kalau kamu tidak tahu apa-apa, kamu nggak usah ikut bicara. Sudah sana masuk kamar. Udah Bel, sekarang kamu istirahat aja ke kamar ya. Nggak usah dipikirin lagi ya. Oh ya Jo, rencana kerjasama buka resort di Bali itu perkembangannya sampai di mana? Belum ada kesepakatan apa-apa, Pak. Kita masih mencari win-win solution. Tapi Joe yakin, kerjasama ini akan goal. Ya, memang. Masih sih loh. Ada apa, Pak? Kalian tahu Raffi ada di mana? Raffi pergi dari semalam, Om. Dan sampai hari ini, Joe masih belum ketemu sama Raffi. Jadi kalian nggak tahu Raffi ada di mana? Kalian tahu nggak apa yang dilakukan Raffi semalam? Saya nggak ngerti maksud Bapak. Memangnya ada apa dengan Raffi? Semalam, saya lihat Raffi membela mati-matian seorang gadis penjual sate keliling. Saya nggak mau tahu ada hubungan apa di antara mereka. Tapi yang pasti, anak saya Aurel sangat menyukai Raffi. Jadi, kalau sampai Raffi melukai Aurel anak saya tidak akan memaafkannya. Masuk dulu. Sial. Ini pasti semua gara-gara cewek kampung itu. Kenapa sih Raffi nggak bisa dibilangin? Masih aja nemuin dia. Papa harus ketemu sama dia. Pak, nggak usah, Pak. Biarin aja Raffi berpikir. Kalau hubungannya Raffi sama Bella, nggak ada yang menghalangi. Karena dengan begitu, itu akan memperlancar rencananya Joe untuk menjauhkan Raffi dari Bella. Selamanya, Pak. Selamanya. Ya Allah, gimana caranya aku ngedapetin uang untuk kebutuhan sehari-hari? Aku udah gak bisa jualan sate lagi. Aku juga gak mungkin cari pekerjaan karena aku gak punya ijazah. Ya Allah, aku mohon berikanlah petunjuk dan tunjukkan kemurahan hatimu. Waduh, masa Allah. Jam segini masih di kasur, bagaimana sih? Gue tahu sih, lu pasti masih sedih kan mikirin gerobak lu yang kemarin rusak. Gimana ya, Bel? Gue gak bisa bantu apa-apa, apalagi duit. Tapi kalau bantu ide, gue bisa sih. Kali aja ide gue bermanfaat buat lo. Ide apa, Lan? Sekarang kan belum puasa. Nah, bagaimana kalau lu jualan kue-kue, jualan kolak, sekoteng, asinan, manisan. Udah pakai sepeda gua, muter-muter, nungguin orang buka puasa. Bagaimana ide gue? Bagus kan? Iya ya, Syah, kamu benar. Kenapa aku nggak jualan sekoteng, terus aku jualan yang lainnya, ya nggak sih? Terus aku jualan cendol, manisan. Iya, Syah, kamu bener banget, Syah. Makasih banget ya, Syah. Kamu udah ngasih aku jalan keluar. Aku nggak tahu balasnya harus pakai apa. Ya ampun, Bel, segitunya. Kita kan temen. Kalau dulu bentuknya perempuan, sekarang bentuknya laki-laki. Kalau lu sakit, gue sakit, Bel. Kalau lu makan, gue nggak makan, berarti gue bego, pengen masuk angin. Yaudah, kita cepet yuk. Lucu banget sih tuh orang. Lina, astagfirullahaladzim, lu dari tadi ibu perhatiin nonton TV mulu, kagak kerja apa lu, hah? Gak, Bu, lagi males. Astagfirullahaladzim, Lina, lu pergi mana sih jadi anak? Lu kan udah tahu, tuh gerobak kita udah kagak bisa dipakai lagi. Itu artinya kita kagak bakal dapat duit. Gimana sih lu, mikir dikit, kenapa peduli sama keluarga gitu, Lina, ya? Kerja apa, kayak ngapain kayak gitu, ya Allah. Ibu kenapa sih ganggu kesenangan orang terus? Ya suruh aja sih Bella yang kerja. Semua ini kan salahnya dia, bukan salah aku.
Robi sabar, ya sabar, Julia sabar. Kenapa makin keterlaluan emang? Suster, gimana keadaan istri saya? Sampai saat ini belum ada kemajuan sama sekali. Bu Kasih belum bereaksi dengan stimulus yang kita berikan. Ya udah, terima kasih, suster. Istri kamu tuh ya, Mas, bener-bener udah nggak berguna lagi. Ngapain sih kamu masih berusaha untuk bikin dia siuman? Udahlah, biarin aja dia nggak usah bangun-bangun lagi. Kamu itu cantik, tapi ada yang kurang dalam diri kamu, yaitu kamu kurang pintar. Tari, kalau kamu berencana untuk melenyapkan seseorang, kamu harus pakai otak yang pintar. Jangan ceroboh, supaya orang tidak curiga sama kamu. Allah, udahlah Mas. Bilang aja kalau kamu takut dia meninggal kan. Kamu nggak mau kan kehilangan dia? Tunggu dulu. Satu hal lagi yang kurang dalam diri kamu, yaitu kamu cepat emosi. Sudah berapa kali saya bilang sama kamu, kalau aku ini akan menikah sama kamu. Apa kamu kurang yakin? Bener ya. Awas kalau kamu sampai nunda-nunda lagi ya, Mas. Tidak mungkin lah. Sama. Saya juga udah nggak sabar. Gue punya ide. Bila cinta tak lagi untukku. Bila cinta tak lagi untukku. Bella sekarang tahu kok gimana caranya untuk Bella ngedapetin uang. Beneran Bella? Bagaimana caranya Bella? Insya Allah Bella pengen jual makanan kecil, Bu. Pakai sepedanya Ellen. Boleh, Ellen? Boleh. Nah begitu, Po. Soalnya, Po, Ellen perhatiin ya, kalau bulan puasa itu ya namanya cendol, sama namanya asinan, sama namanya apa Bella tadi, Bella? Makanan kecil kayak gitu, Bu. Nah, itu paling laku banget di bulan puasa. Ya Allah, Bella Ellen, tuh ide bagus banget ya, beneran tuh kolak ya. Kalau gitu sekarang Ibu tolong bikinin ya, Bu ya. Bikinin cendol sama apa tadi, Lan? Tambah kolak. Tambah kolak. Sini tambah kue-kue deh pokoknya. Soalnya sekarang Bella sama Ellen mau ngambil sepeda dulu. Ya. Ya, di sono, pada ambil sepeda lagi ya. Ibu siapin makanan ya, mau bikin-bikin gitu ya. Ya Allah. Iya, Bu. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Orang nyantai-nyantai enak-enakan di rumah malah disuruh ke kantor. Gede banget nih. Bos-bos pada kemana sih? Kok kalian nyantai-nyantai banget? Emangnya lo nggak tahu? Pak Surya sama Pak Jojo kan lagi nungguin Ibu Kasih di rumah sakit. Jadi hari ini kantor bebas dari para bos deh. Wah, kesempatan yang bagus nih. Daripada aku diem di kantor, mending aku jalan-jalan ah. Mumpung bos-bos lagi pada nggak ada di kantor. Raf, kamu kenapa? Kamu lagi mikirin sesuatu ya? Enggak. Gue nggak kenapa-napa kok. Kenapa ya? Raffi nggak peduliin aku. Kayaknya dia nggak tertarik di sama aku. Kayaknya dia nggak mencintai aku. Selama ini dia di dekat aku nggak selalu bahagia. Aku harus bilang ke papa. Ya ampun, daganganku masih banyak banget. Ibu mau kemana, Bu? Saya mau pindah. Saya dengar di depan Omega Hotel banyak orang yang berjualan makanan kecil buat buka puasa di sana. Kalau kamu mau, ayo sama-sama kita jualan di sana. Omega Hotel? Itu kan hotelnya Jojo sama Raffi. Apa jadinya kalau aku jualan di sana? Nah, ini kan demi keluargaku juga. Ibu butuh uang. Lagian, kenapa aku mesti malu atau ragu? Aku kan jualan, cari uang dengan halal.
Bu, saya ikut ya. Oh ya, ayo mari. Pak Jojo, baru datang Pak. Bapak udah buka puasa? Belum. Saya lagi mau nyari tajil buat buka puasa. Sama dong Pak. Mari, bareng saya kalau gitu Pak. Boleh. Tapi di mana ya? Soalnya saya nggak bisa jauh-jauh, saya masih banyak kerjaan. Iya Pak, sama. Saya sih mau beli tajil di depan jalan situ. Soalnya saya penasaran Pak, staf-staf pada bilang kalau di situ ada yang jual makanan enak banget. Bahkan mereka sampai bilang kalau makanan yang di situ tuh makanan paling enak sedunia. Mari Pak. Di situ ya? Iya. Yuk, ayo Pak. Bentar ya. Wah, Pak, rame Pak. Lihat tuh. Kok dia jualan tajil sih? Gerobak satenya mana? Ya ampun, mau hujan lagi. Gue punya ide. Ya Allah, untuk si Bella kemana ya? Aduh, gimana urusannya nih ya? Ya Allah, mana hujan gede begini lagi? Aduh, mudah-mudahan tuh anak kagak kehujanan, ya Allah. Gerobak, ya Allah, gerobak siapa itu depan rumah kita? Ya Allah, Bapak! Bapak cepetan mari, Bapak! Bapak cepetan sini! Bapak cepetan! Ya Allah, Bapak! Kenapa? Malik. Enggak itu. Ada gerobak Bapak di depan rumah kita, ya Allah. Gerobak siapa itu ya Pak ya? Ya karena ada di depan rumah kita berarti itu gerobak punya kita, Bu. Tapi siapa yang naruh Pak? Siapa yang naruh? Itu Bapak juga bingung siapa yang naruh ya? Ya tapi ya mungkin ini ada orang baik sama kita memberikan gerobak baru. Ini mungkin hikmah dari keikhlasan sama kesabaran kita menghadapi masalah, Bu. Jadi besok kita bisa jualan sate lagi. Alhamdulillah ya Bapak ya Allah. Hari gini gitu ya Bapak ya. Masih ada orang yang baik sama kita. Ya Allah, mudah-mudahan aja untuk orang dikasih pahala yang gede banget ya Allah. Amin amin. Amin ya Rabbal alamin. Bella, Masya Allah. Lo besoknya begitu Bella. Ntar kalau lo sakit bagaimana Bella? Ya Allah. Itu gerobak siapa, Bu? Itu gerobak kagak tahu Bella. Tapi ini feeling ya, Bapak sama Ibu gitu ya. Ada orang yang baik yang sengaja ngelentuk gerobak buat kita gitu ya Allah. Lu beraninya jangan sama cewek ya. Awas lu gangguin Bella lagi. Gua hancurin tuh, bro. Pasti gerobak itu dari Raffi. Jo, kamu sudah buka puasa dan sholat? Udah, Eyang. Eyang? Eyang baru minum saja dan sholat maghrib. Kamu bisa beliin makanan buat Eyang? Bisa, Eyang. Ya udah. Eyang tunggu di sini biar Jo beliin makanan dulu ya. Masya Allah, Bella, badan lu panas banget. Ya Allah ya Robi, lu sih lagi pakai hujan-hujanan segala. Udah tahu lu capean, masih aja hujan-hujanan. Allah. Bella kenapa, Bu? Lina, alhamdulillah lu udah pulang. Gisono lu pergi ya, ganti baju Gisono, cepetan pergi ya. Hah? Pergi? Pergi kemana, Bu? Lina kan baru aja pulang. Ya elah si Lina pakai nanya segala. Ya pergi jualan sate. Sono. Jualan sate gimana, Bu? Gerobaknya kan nggak ada. Ya elah, Lina, lo kagak ngeliat? No, di depan kita udah punya gerobak baru. Ya Allah, jadi nih sekarangnya kita udah bisa jualan sate lagi. Ya udah deh cepetan, sono pergi ya, pergi jualan sono ya. Nggak mau, Bu. Apa kata teman-teman aku nanti kalau dia ngeliat aku jualan sate di jalanan? Enggak. Astagfirullahaladzim, Lina, lu gimana sih? Masih aja lu tuh bikin yang begituan.
lihat dong, lihat nih si Bella lagi sakit nih. Ibu kudu jaga si Bella. Udah jangan menjaga bantal lu ya. Pergi sono cepetan. Pergi jualan sate. Ya Allah. Ih. Lina. Bila cinta tak lagi untukku. Bila cinta tak lagi untukku. Iya, sama-sama. Itu dia gerobaknya. Ya ampun. Ngapain coba Pak Jojo kesini? Aduh, ntar kalau dia ngelihat aku jualan sate kayak gini, mau ditaruh di mana muka aku? Aku ngumpet ah. Lin, lu mau kemana? Buru-buru amat. Mas. Mau ngapain lu kemari? Maaf, Mas. Bella yang jualan sate kemana ya? Hari ini dia jualan nggak? Kayaknya dia gak kenalin gue nih. Gue kan berubah. Au. Kayaknya sih dia lagi sakit, Bang. Gimana keadaan kamu? Alhamdulillah. Kok kamu pucet gitu sih? Udah ke dokter belum? Saya udah minum obat kok. Bella, sebaiknya kamu cari kerjaan yang lain. Kalau kamu nggak mau kerja di hotel, saya bisa cariin kamu kerjaan yang lain. Yang nggak usah bikin kamu capek dan sakit kayak gini. Bella, saya nggak tahan kalau ngeliat kamu kayak gini terus. Terima kasih, Jo. Terima kasih untuk niat baik kamu. Dan semua perhatian kamu ke saya. Tapi maaf, saya nggak bisa nerima tawaran kamu. Saya nggak mau kalau kamu mikir enggak. Saya tahu keadaan kita sekarang emang udah membaik. Tapi keadaan kita udah nggak sama lagi seperti dulu. Dan perasaan saya juga nggak sama seperti dulu. Saya udah nggak cinta sama kamu. Saya ngerti. Ya udah, saya pulang dulu ya. Kamu istirahat yang banyak, jangan sampai kecapean. Maafin aku, Jo. Aku rasa ini yang terbaik buat hubungan kita. Sekarang gue akan bikin lo berubah pikiran, Bella. Gue pengen tahu, seberapa lama lo bisa nolak gue? Gue tahu lo cuma peduli sama uang. Dan karena Raffi lagi nggak ada di Jakarta, gue yakin lo akan lari ke gue. Ini semua cuma masalah waktu untuk ngebongkar semua perbuatan busuk lo. Masa Allah, Selina, bagaimana sih? Ini kan gerobak baru, masa ditinggal pinggir jalan? Entah kalau ada orang yang ngambil bagaimana? Dasar bocah pikir kagak ngerti cari duit. Ya Allah. Elan, untuk gerobak kok sama lu? Untuk Selina mana? Bojule, kagak tahu, Po. Ini gerobaknya tinggal di pinggir jalan. Untung ada Elan. Ya udah, bawa kemari dah. Iya, makasih ya Elannya. Ya Allah, makasih banget ya. Iya, sama-sama. Oh iya, Po. Kabar si Bella bagaimana tuh? Entu dia Elan, barusan aja ya. Entu si Pak Jojo datang kemari. Setelah entu si Bella tambah uring-uringan, kayaknya tambah banyak aja dia tuh masalah, ya Allah. Ya ampun, si Jojo berani kesini lagi, Po. Mau ngapain tuh anak? Pasti buat masalah lagi deh buat si Bella.
Lu kenapa lagi, Bel? Pasti masalah sama Jojo deh. Tadi Jojo habis di rumah aku. Dia orangnya pengertian banget. Jojo orangnya baik. Dan perasaan aku bilang, kalau Jojo pengen banget aku sama dia bisa kayak dulu lagi. Terus, lu terima dia? Jadian lagi gitu? Kesianan si Jojo juga ya, Bel. Gua pikir dulu dia tuh orang yang gak punya hati. Karena dia udah ngelakuin hal-hal yang enggak sama lu. Yang gak baik maksud gua. Tapi ternyata dia ada baiknya juga ya. Tapi apa yang mau dikata? Orang semua kejadian udah lewat. Sekarang kan bulan Ramadan, Bel. Apa salahnya kalau lu maafin dia, terus lu balikan lagi kali. Tapi toh Iya. Kamu bener, Lan. apa gue bilang? Dia nggak akan mungkin rela ngelepasin gue. Halo? Jo, ini Bella. Besok saya mau ketemu sama kamu. Kamu bisa? Oke. Sampai ketemu besok ya. Sekarang gue tinggal telepon Raffi. Halo Raf, lo besok datang ke Jakarta ya? Kita ketemu di tempat biasa. Ada sesuatu yang penting. Udah, pokoknya yang penting lo datang dulu, oke? Gue tungguin. Ada apaan ya? Juju mau ngajakin ketemuan sama gue besok. Penasaran gue. Ada apa sih sebenarnya? Bodoh. Mendingan besok gue ketemu sama Bella. Kebetulan kan tempat ketemuannya deket sama rumah Bella tuh. Jadi sekarang aja gue mampir. Gue udah kangen banget sama Bella. Kalau nggak ketahuan kan, namanya nggak ngelanggar peraturan. Jadi gue aman dong. Bella, saya benar-benar cinta sama kamu. Saya nggak bisa mencintai orang lain lagi. Saya cuma cinta sama kamu. Saya juga cinta sama kamu. Dan dia juga harus tahu kalau gue juga bisa dapetin cewek yang jauh lebih baik daripada dia. Udahlah Mas, mendingan kamu tolong dia deh, akhiri penderitaan dia. Kamu bilang aja sama dokter, suruh dia cabut semua alat-alat medisnya. Biar istri kamu bisa meninggal dengan tenang.